Tsunami. Tsunami banyak dikenal dengan gelombang pasang. Tsunami tidak ada hubungannya dengan gaya gravitasi matahari yang jadi penyebab pasang dan surut air laut. Tsunami merupakan versi lebih besar dari gelombang laut atau ombak dan terjadi bukan akibat pergerakan air melainkan pergerakan energi di dalam air. Perbedaannya dari mana energi itu berasal. Pada ombak, energi berasal dari angin. Angin hanya mempengaruhi permukaan air laut, maka kecepatan dan ketinggian ombak terbatas. Namun tsunami disebabkan oleh energi yang berasal dari dasar laut, yaitu dari erupsi gunung bawah laut, longsor bawah laut, atau gempa di dasar laut yang disebabkan pergerakan lempeng bumi sehingga memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut. Energi ini kemudian bergerak ke atas menggerakkan air laut sehingga permukaan air laut meninggi di atas garis normal. Tetapi gravitasi menariknya lagi ke bawah, sehingga energi tersebut terpecah secara horizontal, dan begitu terciptalah tsunami yang bergerak hingga kecepatan 800 km per jam. Ketika masih jauh dari pantai, tsunami nyaris tidak terdeteksi karena bergerak di bawah permukaan laut. Tetapi begitu sampai di laut dangkal, gelombangnya mulai meninggi. Dengan semakin berkurangnya volume air laut, energi besar di dalam air tadi menjadi tertekan. Kecepatan gelombang menurun, tetapi gelombang tinggi naik drastis hingga bisa mencapai lebih dari 30 meter tingginya. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang artinya gelombang di pelabuhan, karena faktanya tsunami memang sepertinya baru terlihat di dekat pantai saat gelombang tsunami lebih dulu mencapai pantai. Laut di pantai akan surut lebih jauh dari biasanya menjelang tsunami menerjang. Fenomena ini sangat mengecoh dan berbahaya. Tsunami tidak hanya akan menyapu orang-orang di pantai, tetapi juga menghancurkan bangunan dan pepohonan yang letaknya jauh berada di bibir pantai, terutama di kawasan dataran rendah. Setelah gelombang tsunami berlalu, banjir akibat tsunami akan menyurut menyisakan puing-puing dari apapun yang sebelumnya terseret oleh gelombang tsunami, termasuk manusia yang tidak sempat menyelamatkan diri. Ilmuwan dan para pembuat kebijakan kemudian memfokuskan pada upaya peringatan dini, memantau tekanan di bawah laut, dan aktivitas seismik dan membuat jaringan komunikasi global untuk menyebarluaskan informasi peringatan tsunami dalam waktu singkat. Saat kekuatan alam terlalu dahsyat untuk dihentikan, yang paling aman adalah menghindari dari hal tersebut. Desember 2004, Aceh diguncang gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo disertai tsunami. Gelombang tsunami yang mencapai tinggi kurang lebih 30 meter menerjang provinsi paling barat Indonesia itu, Aceh pun lumpuh. Sekitar 167.000 orang tewas dan juga hilang, sementara lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Hampir semua bangunan di wilayah yang dilewati tsunami rata dengan tanah. Tercatat, gempa dangkal itu terjadi di sekitar 149 km sebelah barat Melabuh Aceh. Gempa akibat pergesekan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di dasar laut itu berujung pada timbulnya tsunami dahsyat di kawasan Aceh dan sebagian Sumatera Utara, serta kurang lebih 13 negara lainnya. Akibat salah satu bencana alam terbesar di tanah air ini, Aceh membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya untuk memulihkan diri. Tak hanya kondisi fisik, namun juga psikis warganya.